Oke, telah hadir di dalam room ini narasumber-narasumber hebat kita. Ya, saya perkenalkan dulu. Yang pertama ada Ibu Istiniawati Bayo. Beliau adalah guru kelas 3 SD Negeri Mainda Ole, Sumba Barat, NTT. Halo, selamat pagi Bu Istin. Apa kabarnya? Halo, selamat pagi. Kabar saya baik saja, Mbak. Oke, kabarnya baik. Bagaimana tantangan belajar di rumah menghadapi pandemi ini, Bu? Ya, lumayan terasa ada beratnya, ada juga ringannya. Ya, ada enaknya, ada tidaknya lah, Mbak. Oh, ada susahnya, ada senangnya ya. Ya, Oke, sekali. terima kasih Bu. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita punya narasumber kedua, yaitu Ibu Nurul Ainia. Beliau adalah guru kelas 1 SD Negeri Ngampol Sari, Sidoarjo, Jawa Timur. Halo, selamat pagi Bu Nia. Halo Bu Nia, selamat pagi. Dengar suara saya? Selamat pagi Mbak Kellen. Oke, terima kasih Bu Nia sudah bergabung bersama-sama dengan kita di sini. Oke, buat Bapak Ibu, orang tua, adik-adik sekalian, jadi Ibu Istin dan Ibu Nia ini adalah guru dampingan program inovasi untuk anak sekolah Indonesia, dan itu kita kenal dengan inovasi. Inovasi sendiri adalah sebuah program kemitraan antara Kemendikbud dengan pemerintah Australia yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran siswa, khususnya pembelajaran rekreasi dan numerasi di kelas awal. Oke, tanpa menunggu lama lagi, yuk kita dengar langsung ide-ide kreatif dari guru-guru hebat kita ini. Yang pertama mungkin ke Ibu Istin dulu. Ibu Istin, halo. Iya, halo. Jadi Bapak Ibu, orang tua, adik-adik sekalian, Ibu Istin ini meskipun belum lama mengajar ya Bu, baru 4 tahun, tapi semangatnya luar biasa. Semangat dan komitmennya dalam mengajar tidak kalah dengan senior-seniornya. Jadi sejak tahun 2018 lalu, Ibu Istin ini menjadi fasilitator program peningkatan literasi awal yang diimplementasikan inovasi bersama dengan pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Bukan begitu Bu Istin? Ya, benar sekali Mbak Kak Julieta. Ya, benar sekali Mbak. Ya. Oke, Bu Istin, semua pada pasti penasaran nih. Kira-kira ide kreatif apa yang ingin Ibu bagi bersama dengan hadirin sekalian yang ada dalam room ini? Ya, Silakan Bu. ya. Terima kasih Mbak atas waktunya. Ya, selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu. Shalom, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Istiniawati Bayo. Saya adalah guru kelas 3 di SD Negeri Mainda Ole yang terletak di Kecamatan Tanarigu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu, di tengah pandemi ini, kita tidak boleh patah semangat. Sekalipun kita tidak sekolah, belajar itu tetap harus kita lakukan. Dan kita bisa membuat proses belajar itu menyenangkan di rumah. Dan saya akan membagi saat ini salah satu media yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran di rumah yang sangat mudah dan murah untuk kita buat. Media ini yaitu bernama Big Book. Hasilnya akan seperti ini. Media Big Book ini Bapak Ibu adalah media yang sangat baik dan sangat cocok digunakan untuk melatih anak kita membaca, terkhususnya bagi anak-anak kita yang masih membaca pemula atau anak yang masih berada di kelas awal. Mengapa saya juga bilang media ini sangat bagus? Yang pertama itu Bapak Ibu, media ini sangat memudahkan anak kita untuk melatih membaca lancar dan juga melatih anak kita untuk memahami isi bacaan. Kemudian yang kedua, media ini juga adalah alternatif lain dari kartu kata mungkin yang sering kita buat selama di sekolah, dan ini bisa melatih anak kita untuk semakin berpikir untuk memahami isi bacaan, dan mereka semakin mengerti bahwa kalimat itu adalah rangkaian kata-kata yang memiliki makna. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada tahapan pembuatan Big Book ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu kita harus memperhatikan yang paling pertama yaitu pemilihan topik. Pemilihan topik ini Bapak Ibu yang kita perhatikan, yang pertama adalah kita harus memperhatikan topik itu familiar atau dekat dengan anak.
Kemudian topik yang akan kita angkat itu tidak mengandung unsur kekerasan dan juga diskriminasi SARA. Yang ketiga adalah topik itu harus mengandung suatu pesan moral. Dan yang keempat yaitu topik itu bisa fiksi dan non-fiksi, juga harus memperhatikan budaya setempat. Kemudian yang terutama sekali bahwa bisa menarik perhatian anak atau peserta didik kita. Nah, setelah kita sudah menentukan topik, hal berikutnya yang kita bisa lakukan yaitu kita mengembangkannya menjadi sebuah kerangka topik. Dalam mengembangkan ini, kita bisa menggunakan 5 pertanyaan yang merujuk pada 5W 1H. Dan juga ketika kita sudah selesai mengembangkan menjadi kerangka topik, kita akan mengembangkannya menjadi beberapa kalimat yang nantinya akan menjadi bagian atau isi dari big book yang akan kita buat itu. Nah, dalam mengembangkan kalimat ini juga ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu kalimat itu tidak boleh panjang-panjang, jadi cukup kalimat pendek saja. Ini juga untuk memperhitungkan proporsi antara kalimat dan juga ilustrasinya. Selain itu juga karena kita tujuan dari membaca big book ini sasarannya adalah anak kelas awal atau bagi anak-anak yang masih membaca pemula. Kemudian yang kedua, topik yang cerita yang akan kita ambil ini, setiap kalimatnya antara halaman demi halaman itu harus saling berhubungan atau harus saling berkesinambungan dan juga berurutan. Kemudian yang ketiga, isi kalimat harus menopang topiknya. Seperti yang saya sudah buat, yaitu topiknya adalah pola hidup bersih dan sehat, dan kalimat-kalimat di dalamnya itu contohnya seperti cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, misalnya juga makan makanan yang bergizi. Nah, di sini isi dari kalimatnya itu juga menopang pada topiknya. Nah, saya mengambil di sini saya mengambil big book yang saya buat ini dengan menggunakan jenis kalimat prosedural. Ini saya sesuaikan dengan kebutuhan saat ini, di mana saya ingin mengajarkan kepada anak-anak bagaimana mereka harus terus melakukan atau terus melaksanakan pola hidup bersih dan sehat, sehingga mereka bisa tercegah dari penyakit dan virus. Tetapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian bisa menggunakan jenis-jenis kalimat lainnya. Kemudian untuk pemanfaatannya Bapak Ibu, di sini kalau di sekolah yang biasa saya lakukan yaitu saya melakukan saat proses pembelajaran membaca, kami ada membuat suatu kelas yang berbeda, membuat siswa bukan kelas yang berbeda, tapi pembelajaran yang berbeda, di mana siswa itu kami bagi, mulai dari ada yang masih membaca huruf, mengenal huruf, membaca suku kata, dan ada siswa yang membaca lancar dan juga pemahaman. Disinilah kami memakainya untuk kelompok siswa yang lancar membaca dan pemahaman, kami menggunakan big book ini, sehingga melalui big book ini semakin mempertajam anak-anak dalam memahami dan juga bisa mereka semakin lancar membaca. Untuk pemahaman ini juga kita bisa. Nah, untuk membuat big book, langkah yang pertama itu yang harus kita lakukan yaitu menentukan topik. Seperti ini saya ambil topiknya, yaitu pola hidup bersih dan sehat. Nah, kemudian setelah kita sudah menentukan topiknya, kita akan melanjutkan pada membuat kerangka topiknya. Seperti ini bisa Bapak Ibu lihat. Di sini kita akan menuliskan yang pertama yaitu topik utamanya, kemudian kita mengembangkannya menjadi beberapa subtopik, dan harus yang kita ingat bahwa di dalam subtopik ini kalau bisa memungkinkan untuk bisa kita memakai pertanyaan 5W 1H. Di sini saya sudah mengembangkannya menjadi beberapa kalimat yang nantinya akan saya muat menjadi isi cerita halaman demi halaman di dalam buku. Jadi alat dan bahan yang akan kita gunakan yang pertama sekali yaitu kertas karton seperti ini. Ada kertas HVS, beberapa kertas HVS. Kemudian ada gunting, ada hektar juga, ada lem,
spidol, baik yang berukuran besar dan berukuran kecil, ya, penghapus, penggaris, bisa pensil, dan juga kita bisa menyiapkan krayon atau bisa menggunakan pensil warna. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan di rumah. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu tadi tahapan-tahapan pembuatan BIK-nya. Semoga bisa bermanfaat untuk digunakan dan dipraktekkan, dan semoga BIK yang akan Bapak Ibu buat juga nantinya bisa membuat anak didik atau anak Bapak Ibu semakin lancar membaca dan juga memahami isi bacaan. Oke, terima kasih Bu Istin. Ide Ya. kreatifnya luar biasa sekali ya. Buat Bapak Ibu hadirin sekalian yang ada dalam room ini, tadi sudah kita perhatikan kan bagaimana cara Ibu Istin ini mempraktekkan cara membuat bahan ajar Bigbook yang mudah, sederhana, dan tentunya kontekstual ya, dengan alat-alat yang memang mudah didapat di sekitar kita. Ya. Bu Istin, aku penasaran nih mau tanya bentar, boleh ya? Boleh. Bagaimana pengalaman Ibu mengajar dengan menggunakan media pembelajaran Bigbook ini? Reaksi siswanya kayak gimana? Coba diceritakan, boleh? Ya, pengalaman saya waktu menggunakan Bigbook ini, kembali lagi tadi yang saya bilang Mbak, kami memakai Bigbook ini saat kegiatan pembelajaran berbeda, dan Bigbook ini sangat baik dipakai karena dari satu buah Bigbook saja itu sudah bisa mencakup 4 ruang lingkup literasi, yaitu menyimak, di mana siswa bisa menyimak bahan bacaan yang sudah kita bacakan. Kemudian siswa juga bisa berbicara, di situ kita meminta siswa untuk misalnya menceritakan kembali isi dari Bigbook yang sudah kita ceritakan, dan juga kita bisa masuk pada ruang lingkup literasi membaca. Di sini kita minta siswa juga untuk membaca Bigbooknya dan menulis. Dalam tahapan menulis ini kita bisa meminta siswa kita menulis sesuai isi dari Bigbook dan menggunakan huruf yang sama dan yang bisa mereka mengerti dan pahami. Oke, memang luar biasa sekali. Jadi buat hadirin sekalian, boleh ya Bigbook bisa jadi salah satu pilihan
untuk membuat bahan ajar di rumah para orang tua agar siswa bisa lebih cepat untuk membaca tentunya ya Bu Isin ya. Ya, Oke, benar keren sekali. sekali. Buat hadirin sekalian yang ingin tanya langsung pada Bu Isin, boleh saja langsung ke tautan yang tadi sudah saya sebutkan, bit.ly/pertanyaan sapa DRD. Kita tunggu ya pertanyaannya. Oke, Bu Isin, saya ke narasumber kedua kita dulu ya. Setelah Ya, ini kita bincang-bincang lagi. Bu ya. Nia, selamat pagi Bu Nia. Selamat pagi Mbak Kalen. Apa kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah luar biasa baik. Baik ya, bagaimana aktivitas Ibu, aktivitas belajar mengajar menghadapi pandemi ini Bu? Ya, ini masih work from home Mbak. Masih work from home. Bagaimana Bu? Ya, masih belajar dan bekerja dari rumah ini. Oh iya, emang benar ya, kita harus patuhi aturan Iya pemerintah betul. untuk tetap stay home dan belajar dan bekerja dari rumah. Oke, Bu Nia, ini Baik ya. untuk sahabat rumah belajar, hadirin sekalian. Selanjutnya Ibu Nurul Ainia ini, beliau sejak tahun 2018 lalu mengikuti pelatihan program peningkatan numerasi kelas awal yang diimplementasikan oleh Inovasi bersama pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dan sekarang Ibu Nia akan berbagi ide pembelajaran numerasi yang dibuatnya, yaitu bingkai 10. Wow, dari namanya saja udah buat saya bertanya-tanya ya, apa sih bingkai 10 itu? Bu Nia, boleh dijelaskan ke hadirin sekalian? Baik, sangat bisa Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi pengalaman bagaimana caranya memberikan pembelajaran dari rumah yang menyenangkan tentang numerasi kepada anak-anak. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara meningkatkan kepekaan bilangan 10 dengan penjumlahan ataupun pengurangan dan nilai tempat memakai bingkai 10. Apa yang dimaksud dengan bingkai 10? Mengapa kita memakai bilangan 10? Akan saya jelaskan. Baik. Mengapa kita memakai bilangan 10? Karena basis bilangan kita adalah 10. Bilangan 10 juga memberikan kepada anak-anak kita pembelajaran untuk dapat menghitung secara visual tanpa menghitung satu-satu. Pembelajaran visual merupakan pembelajaran di mana anak-anak bisa menangkap objek dengan media hanya melalui panca indera penglihatan mereka. Apakah tujuan dari kepekaan bilangan 10 ini? Tujuannya yakni anak-anak lebih peka akan bilangan 10 dan juga mereka bisa mengerjakan operasi penjumlahan dan juga pengurangan. Mereka bisa menjelaskan nilai-nilai tempat dan mereka akan bisa memakai berbagai strategi atau cara dalam kepekaan bilangan 10 dalam penjumlahan dan pengurangan dua bilangan. Nah, bingkai 10 itu seperti apa bentuknya? Bingkai 10 bentuknya bisa dilihat ya seperti ini. Nah, cara membuat bingkai 10 ini sangatlah mudah, sangat-sangat mudah. Bapak, Ibu, orang tua wali murid di rumah pun juga sangat bisa untuk membuat bingkai 10 ini. Marilah kita tonton bersama-sama videonya. Baik, cara membuat bingkai 10 ini sangat mudah, yakni yang pertama, siapkan karton bekas seperti ini.
Kemudian kita potong dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 10 cm. Jadi seperti ini. Bapak Ibu pasti sering mengalami hal yang sama. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Saya memiliki solusi untuk masalah-masalah pembelajaran matematika di mana anak kesulitan untuk belajar matematika. Caranya adalah dengan menggunakan bingkai 10. Penggunaan bingkai 10 dalam hal mengenal bilangan, saya memberikan bilangan 7 kepada anak-anak. Sekarang, kalian isi di atas bingkai 10 bilangan dengan kumpulan benda 7. 7 daun ditambah 8 daun hasilnya 15 daun. 1 lembar bingkai 10 ditambah 1 lembar bingkai 10 lagi. 1 lembarnya berisi 10 daun penuh ditambah dengan sisanya 5 daun. Jadi hasil 7 ditambah 8 dengan bingkai 10 menghasilkan 15 daun. Tahukah kalian bahwa bingkai 10 juga bisa dipakai untuk pengurangan? Bingkai 10 juga bisa digunakan untuk pemahaman nilai tempat matematika. Nilai tempat merupakan nilai suatu angka yang mempunyai berbagai tingkat bergantung dari letak bilangan tersebut, dimulai dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Apakah perbedaan dari bilangan 12 dan 21? Untuk nilai tempat 12 dan 21, untuk bilangan 12 kalian ambil 2 bingkai 10, yang satu kalian isi 10, yang kedua untuk bingkai 10 yang kedua kalian isi 2. Kemudian untuk nilai tempat 21 selanjutnya kalian membutuhkan 3 bingkai 10 lagi. 2 bingkai 10 yang pertama kalian isi penuh 20. 10 ditambah 10. Kemudian untuk yang terakhir kalian isi hanya dengan 1 satuan. Baik, itu tadi salah satu contoh videonya bagaimana cara membuat bingkai 10. Mudah bukan? Bapak Ibu bisa membuatnya sendiri di rumah. Saya memakai daun kering untuk mengisi bingkai 10. Bapak Ibu juga bisa menggunakan batu kerikil atau kulit kerang seperti ini, atau potensi lain di daerah terdekat Bapak Ibu semua, atau dengan barang bekas yang lain yang mudah didapat di sekitar rumah. Baik, untuk melengkapi video tadi, saya akan menjelaskan bagaimana caranya melengkapi bilangan 7 dengan menggunakan bingkai 10 tentunya. Bilangan 7 bisa kalian lengkapi seperti ini, atau bisa juga dengan cara yang lain. Bapak Ibu bisa memperagakannya langsung kepada anak-anaknya di rumah, atau anak-anaknya bisa coba. Nggak tahu. Guru sekolah. Kemudian ada berbagai banyak cara untuk menentukan bingkai 10 menjadi bilangan 7. Banyak variasi cara menyusunnya. Bisa 5 dengan 2, bisa dengan 2 dengan 5, 3 dengan 4, dan seterusnya. Kemudian untuk pembelajaran nilai tempat, seperti contoh, apakah perbedaan dari 12 dan
1, kalian bisa melengkapi bingkai 10 dengan ini mah yang dua bingkai 10 seperti ini. Kemudian dari grup siapa itu? kita lengkapi secara penuh lembar bingkai 10 yang pertama, kita lengkapi dengan 10 kulit kerang seperti ini. Kemudian sisanya di bingkai 10 lembar yang kedua, kita lengkapi 2 kerang. Hasil dari bingkai 10 yang pertama yang sudah penuh merupakan 1 puluhan. Dan lembar bingkai yang kedua, yakni 2, yang diisi dengan 2 kulit kerang ini, menempati satuan. Jadi, 12, 1, angka 1 pada bilangan 12 menempati angka puluhan, dan angka yang kedua menempati angka satuan. Bagaimana bilangan 21? Yang kalian perlukan adalah ambil 3 lembar bingkai 10 seperti ini, 3 lembar bingkai 10. Kemudian kalian isi bingkai 10 tadi dengan kerang-kerang sampai penuh seperti ini. 2 bingkai 10 yang terisi penuh menunjukkan 2 puluhan. Dan 1 bingkai 10 yang tidak terisi penuh yang berisi 1 kulit kerang menunjukkan satuan. Jadi 2 bingkai 10 yang penuh mempunyai nilai tempat 2 puluhan, dan yang tidak penuh berisi 1 mempunyai nilai tempat satuan. Jadi 21 bisa dibaca dengan 2 puluhan dan 1 satuan. Seperti itu. Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai banyak media di samping rumah Bapak Ibu tanpa harus beli. Bisa dengan kardus bekas, daun-daun kering, batu kerikil, dan sebagainya. Ingat, dengan bingkai 10 ini mengajarkan anak-anak untuk belajar menghitung tanpa menghitung satu-satu. Belajar menghitung secara cepat, tanpa harus menghitung satu-satu. Contoh lagi, dalam hal penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana pemakaian penjumlahan dan pengurangan menggunakan bingkai 10? Contohnya seperti ini. Misalnya, saya mempunyai penjumlahan 8 ditambah 7. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ambil 1 lembar bingkai 10, isi dengan 8, isi dengan 8, seperti ini. Seperti ini. Kemudian 1 lembar bingkai 10 yang lain kita isi dengan 7. Seperti ini. Nah, bisa disaksikan ya. 8 ditambah 7 menghasilkan 10 untuk bingkai yang sudah terisi penuh, berisi 10, dan 5 satuan untuk bingkai 10 yang terisi separuh. Jadi kita tanamkan konsep kepekaan bilangan kepada anak-anak bahwa 1 bingkai ini nilainya 10, dan separuh bingkai yang terisi separuh, yang terisi setengah ini nilainya 5. Jadi anak-anak belajar tanpa menghitung satu persatu. Bagaimana kalau pengurangan? Misalnya,
15 dikurangi 7. Kita membutuhkan batu atau kulit kerang sejumlah 15. Seperti ini tadi, 15. Kita ambil 7. Maka hasil yang kita dapat adalah 8. Seperti itu, Mbak Karen. Untuk penjumlahan, pengurangan, dan nilai tempat, sangat cocok sekali untuk menggunakan bingkai 10 seperti ini. Bingkai 10 sangat membantu anak-anak untuk lebih peka kepada bilangan 10. Anak-anak bisa menghitung secara cepat dengan visual mereka tanpa menghitung satu-satu. Saya kira seperti itu, Mbak Kalen. Luar biasa sekali ide kreatifnya. Buat Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang sementara berada dalam room ini, hebat kan ide kreatif dari Bu Nia, luar biasa sekali. Ini Bu Nia, sebelum kita masuk lebih lanjut lagi dengan penjelasan Bu Nia, nih kalian mau tanya nih. Ya. Untuk mata pelajaran matematika, ini media pembelajarannya kan pasti dibuat untuk mata pelajaran matematika tuh, Bu. Nah, nih, bagaimana Bu Nia dalam menghadapi anak SD kelas 1 ya, kesulitannya apa tuh untuk menghadapi siswa SD kelas 1 dalam pembelajaran matematika? Coba. Iya, baik. Untuk SD kelas 1 sendiri, di tempat saya di SDN Ngapel Sari itu mereka masih menghitung dengan jari tangan. Seperti ini, Mbak. Misalnya 7 ditambah 8, 7 disimpan di otak, 8 di jari, seperti itu. Mereka masih menghitung satu-satu dengan jari-jari mereka. Tapi setelah ada bingkai 10 ini, mereka lebih mudah untuk menghitung. Mereka lebih cepat menghitung tanpa harus menghitung satu persatu seperti itu. Wow, luar biasa sekali ya. Bahannya pun juga sangat mudah untuk didapat. Mereka bisa membuat sendiri bingkai 10 dengan bahan yang bisa dibawa mereka dari rumah, gitu Mbak Kalen. Oke, ini tergantung gurunya ya, seberapa kreatifnya gurunya ya, sehingga siswanya juga lebih kreatif lagi. Oke, baik sekali. Satu lagi Bu Nia, gini, sudah puluhan karya yang dibuat oleh Bu Nia ya, seperti yang tadi sudah kita lihat, yaitu memanfaatkan barang-barang bekas juga. Nah, kalian mau tahu nih, kira-kira dari mana sih muncul ide-ide cemerlang seperti itu, Bu? Iya, pertama itu Mbak, saya melihat banyak sekali kardus-kardus bekas, sisa-sisa kotak makan yang dibuang di tong sampah, seperti itu. Kemudian banyak sekali plastik bekas, botol minuman yang tidak terpakai dan dibuang begitu saja. Kemudian timbul ide saya untuk membuat, bagaimana ya kalau misalnya botol-botol itu dibuat media untuk belajar matematika yang menyenangkan untuk anak-anak, seperti itu. Jadi botol-botol bekas itu bisa kita jadikan media untuk penjumlahan dan pengurangan juga, untuk tabel botol perkalian, untuk alat hitung, seperti itu Mbak. Yang paling mereka suka yakni ini, bingkai 10, karena mereka sangat suka untuk menghitung secara cepat itu tadi. Oh iya, benar sekali ya. Lagi pula ini kan karya gurunya, jadi memang pasti mereka bangga sekali. Oke, saya ke Ibu Istin dulu. Ibu Istin, ini ada pertanyaan nih. Untuk Ibu Istin yang sudah masuk dalam room. Dari Toar, Maui, di Sulawesi Tenggara. Selamat pagi, Pak Toar. Bagaimana ajak untuk membuat dalam situasi ide karya di tengah pandemi tersebut? Ya, mungkin saya memperjelas saja ya pertanyaannya. Bagaimana cara, bagaimana Ibu punya ide untuk membuat karya itu di dalam situasi pandemi ini, Bu? Seperti itu mungkin pertanyaannya ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Oje dari Sulawesi Tenggara. Ya, di tengah pandemi saat ini yang kita hadapi justru
media BigBook ini sangat mudah digunakan karena beberapa bahannya ini juga mudah kita temukan dan kita dapatkan, biasanya ada di rumah. Dan juga kita bisa menggunakan bahan bekas, misalnya kalender-kalender yang sudah tidak terpakai, bagiannya yang masih berwarna polos itu bisa kita gunakan untuk menggambar dan menulis, sedangkan yang sudah ada tulisan-tulisannya bisa kita tutup dengan kertas HVS, dan kita bisa manfaatkan itu sebagai media pembelajaran dan juga media untuk kita semakin mempererat hubungan kita dengan anak-anak kita di rumah. Misalnya meminta mereka untuk bantu mewarnai atau bahkan kita bisa mengajarkan kepada mereka bagaimana menulis dan juga membaca yang baik dan benar. Oke, sudah dengarkan penjelasan dari Ibu Istin yang cantik ini. Oke, Bu, nih pertanyaan yang sama seperti Bu Nia tadi. Dari mana ide cemerlang ini muncul untuk membuat BigBook ini, Bu? Bisa dijelaskan sedikit? Ya, terima kasih. Untuk ide ini, yang pertama sekali itu saya temukan setelah saya mengikuti sebuah pelatihan. Nah, disinilah saya dapatkan ide bahwa ternyata kita bisa menggunakan bahan-bahan bekas yang ada di sekitar kita, dan juga kita bisa menumpahkan segala ide kreativitas kita melalui media yang sebenarnya sangat sederhana dan mudah untuk kita buat. Biasa sekali, tentunya dapat bermanfaat sekali ya untuk para siswa ya. Ya, benar sekali, sangat bermanfaat Mbak, karena melalui ini kita bisa membuat siswa kita itu semakin lancar membaca dan memahami isi bacaan yang sudah mereka bacakan atau mereka dengarkan. Kalau dari tingkat kesulitannya, sulit nggak Bu menurut Ibu? Untuk kesulitannya, menurut saya sendiri yang sudah melaksanakannya tidak terlalu sulit, mungkin dalam pemilihan ilustrasi saja yang agak susah jika kita tidak bisa menggambar, tetapi ada alternatif lain yang bisa kita pakai, yaitu kita mengambil sketsa melalui internet atau majalah dan juga bisa mengambil foto-foto di internet, tapi jangan lupa mengenai hak cipta ya Bapak Ibu. Juga kita bisa memotret langsung, kemudian kita print dan kita tempelkan pada BigBook yang sudah kita sediakan. Oke, luar biasa sekali Bu Istin. Oke, buat Bapak Ibu yang berada dalam room ini, partisipan kita, mau ingin bertanya langsung kepada kedua narasumber kita mengenai ide-ide cemerlang yang sudah bisa dipaparkan tadi, boleh langsung kunjungi tautan bit.ly/pertanyaan sapa DRB. Masih kita tunggu ya pertanyaan-pertanyaannya, bisa langsung diajukan. Dan Ibu, nih saya mau bertanya, 4 tahun mengajar, ya? Tapi semangatnya itu loh luar biasa sekali, ya. Terima kasih. Sudah bisa bersaing dengan para senior-seniornya itu luar biasa sekali. Apa yang memotivasi Ibu sehingga Ibu bisa lebih cepat pergerakannya ya dalam membuat ide-ide pembelajaran ini? Ya, yang memotivasi diri saya yaitu saya belajar bahwa saya tidak boleh ketinggalan atau saya tidak boleh terlalu mengikuti apa yang sudah dilakukan senior-senior saya. Boleh, tetapi kita harus bisa semakin baik dan semakin memberikan perubahan atau inovasi baru sehingga dunia pendidikan kita itu semakin maju dan juga semakin berkembang. Oke, luar biasa sekali ya Ibu Istin ini punya jiwa untuk mengajar, melayani walaupun baru 4 tahun tapi tetap semangat dalam berkontribusi untuk pendidikan Indonesia tentunya. Ya, satu lagi Bu Istin, saya mau tahu untuk mengajar siswa kelas 3 SD ya. Kesulitan apa saja, tantangan apa saja yang Ibu dapatkan? Boleh diceritakan sedikit, Bu? Iya, untuk tantangan Mbak itu sangat banyak karena kami di sini masih ada beberapa siswa kami yang sekalipun sudah kelas 3 itu masih belum terlalu lancar membaca. Nah, itu salah satu tantangan yang sangat menantang buat saya. Tetapi ya dengan ide-ide yang sudah saya dapatkan selama mengikuti pelatihan dan sudah saya terapkan sangat membantu Mbak kepada kami guru-guru sehingga pembelajaran itu semakin lebih efektif dan juga semakin menyenangkan. Oke, buat hadirin sekalian ya, kami masih tunggu pertanyaan-pertanyaannya yang dapat dikasih langsung untuk kedua narasumber hebat kita di sini. Dan saya kembali ke Ibu Nurul, Ibu Nia. Saya mau tanya, sama seperti pertanyaannya juga bisa berlaku untuk Ibu Istin juga.
kira-kira sudah ada karya-karya lain selain apa saja karya-karya selain Big Book sama Bingkai 10 ini? Coba bisa dijelaskan sedikit, adakah karya lain lagi selain Big Book sama Bingkai 10 ini, Bu? Bunia dulu, Bunia. Karya saya untuk karya-karya lain saya selain Bingkai 10 ini, kemarin saya bawa ke Jakarta waktu ada temu inovasi, yakni jemuran bilangan. Jadi jemuran bilangan itu saya membuatnya dari gantungan baju yang saya kasih tahanan di samping kanan kirinya sehingga bisa berdiri, dan itu bisa dicantolkan untuk berbagai bilangan dari yang terbesar maupun yang terkecil. Jemuran bilangan ini bisa digunakan untuk materi mengurutkan bilangan dari yang terbesar maupun yang terkecil, bisa juga untuk belajar lambang bilangan dan nama bilangan, seperti itu. Kemudian ada lagi bantal numerasi. Bantal numerasi itu ada bantal kecil berbentuk seperti dadu, di samping kiri kanannya saya beri tempelan bilangan-bilangan. Ada beberapa bantal, waktu itu ada 5 bantal, 2 bantal untuk pertanyaan, kemudian 1 bantal untuk simbol penjumlahan, pengurangan, dan sama dengan, kemudian 1 bantal lagi untuk jawaban, seperti itu Mbak. Kemudian ada papan penjumlahan, papan pengurangan, kemudian ada kotak harta karun numerasi, kemudian ada apa ya kemarin itu, papan untuk pecahan itu saya buat sendiri. Kemudian ada apa namanya itu, papan untuk kartu kata dan kalimat juga saya juga sudah bikin juga, seperti itu Mbak. Ada perkalian yang di match, menghubungkan perkalian, medianya itu memakai tutup botol. Jadi anak-anak ada soal perkalian dan juga jawabannya. Untuk lebih jelas lagi bisa dibuka di website www.inovasi.or.id atau YouTube di Inovasi Pendidikan. Kalian? Oke, kalau Bu Istin, apa saja karyanya yang sudah dibuat? Selain Big Book ini, Bu. Halo, mohon maaf tadi suaranya tidak terdengar. Selain Big Book ini, saya membuat ada beberapa kartu kata, kartu huruf, dan juga ada pohon ilmu, di mana kami menulis beberapa kata dan juga kalimat di pohonnya, kami panjangkan, dan siswa bisa mengambil dan membacanya, atau bahkan mereka membaca yang ada di pohon ilmu itu. Kemudian ada juga salah satu, yaitu namanya buku zigzag, bentuknya seperti ini. Nah, di sini kita akan melipatnya menjadi seperti ini. Untuk halaman depannya, contohnya bisa seperti ini. Kita menuliskan judulnya buah-buahan, lalu ada gambar beberapa buah. Kemudian halaman berikutnya, halaman pertama misalnya buah mangga, pepaya, dan juga halaman berikutnya ada rambutan. Dan itu bisa diteruskan tergantung dari ide dan kreativitas Bapak Ibu untuk membuat sebuah buku zigzag. Hanya menggunakan kertas HVS biasa saja. Oke, terima kasih ya Bu Istin ya. Sudah dengarkan Bapak Ibu guru hebat, adik-adik sekalian. Sudah 1 jam ya kita sama-sama, tidak terasa waktunya cepat sekali. Sebelum saya menutup perjumpaan kita, mungkin saya ingin mendengar closing statement-nya ya, harapan dari Bu Nia sama Bu Istin untuk pendidikan Indonesia, apalagi di masa-masa pandemi ini. Ya.
Harapan saya untuk kita semua, jangan kita patah semangat, kita harus terus belajar sekalipun kita berada di rumah, teruslah berkreativitas agar kita tidak diam di tempat saja, tetapi kita terus belajar dan terus meningkatkan kreativitas kita yang sedang berada di rumah. Jangan patah semangat intinya. Oke, terima kasih Bu Isin. Bu Nia, ayo. Iya. Jawabannya. Untuk Bapak Ibu, orang tua wali murid maupun Bapak Ibu guru di rumah, tetap semangat, tetap berinovasi, berikan yang terbaik untuk anak-anak kita meskipun mereka belajar di rumah. Intinya belajar menyenangkan sambil bermain, tanpa membebani mereka, tanpa membuat mereka stres tentunya. Kemudian gunakan media pembelajaran yang menarik untuk lebih memotivasi siswa, untuk lebih menyemangati siswa dalam belajar. Tidak harus mahal, benda-benda itu bisa mudah didapat, murah, dan juga ramah lingkungan yang bisa dicari di sekitar kita. Tetap semangat dan jangan lupa untuk terus berinovasi. Oke, terima kasih Bu Isin, Bu Nia. Oke, Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian segmen Asa Kreasi edisi Sapa Duta Rumah Belajar akhir pekan hari ini. Semoga bisa menginspirasi semua bagi yang menginspirasi Bapak Ibu yang sudah ada dalam grup ini dan selalu berkarya dan berinovasi demi dan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Bagi Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang memiliki ide-ide kreatif, boleh langsung kirim di info@inovasi.or.id. Akan ada hadiah cantik dan menarik dari inovasi. Dan jangan lupa tagarnya ide belajar di rumah. Oke, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk Bu Isin dan Munia yang sudah langsung dan berbagi ide-ide kreatif Anda sekalian di sini. Dan terima kasih juga saya ucapkan untuk Pusdatin Kemendikbud, semua murid, semua guru, inovasi website for edu, sekolahmu, Dragonland. Terima kasih untuk perjumpaannya hari ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Dan atas kebersamaan Anda, sampai jumpa lagi di Sapa Duta Rumah Belajar selanjutnya. Selamat pagi dan sampai ketemu lagi.